guys, saat temenmu memintamu untuk menunggu, apakah kamu juga sering melihat jarum jam berputar? Nah, gerak dari jarum jam yang berputar itu merupakan salah satu dari contoh gerak melingkar beraturan. Apa itu gerak melingkar beraturan? Bersama saya, Siana SPD, Guru SMA Negeri 1 Sintang. Mari kita simak penjelasannya pada video kali ini. Gerak melingkar merupakan suatu gerak yang lintasannya berupa garis melingkar yang mengelilingi suatu titik. Nah, contohnya mungkin kalau kalian mengamati jarum jam ya, itu adalah salah satu contoh dari putaran gerak melingkar. Gerak bumi mengelilingi matahari atau gerak bulan mengelilingi bumi. Contoh lainnya mungkin gerak roda sepeda motor atau gerak roda mobil. Dan juga kalau kalian ke teman hiburan, kalian pasti pernah naik roller coaster. Nah, roller coaster itu juga merupakan contoh dari gerak melingkar. Tapi tidak semua dari contoh yang disebutkan tadi itu termasuk dalam gerak melingkar beraturan. Nah, apa saja yang dikategorikan sebagai suatu gerak melingkar beraturan? Suatu gerak dikategorikan sebagai gerak melingkar beraturan jika dia memiliki kelajuan yang tetap, walaupun kecepatannya itu selalu berubah-ubah mengikuti lintasan dari gerak melingkar itu sendiri. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai apa itu gerak melingkar beraturan, mari kita kupas satu demi satu besaran-besaran yang ada dalam gerak melingkar beraturan. Besaran pertama yang akan kita bahas di sini adalah frekuensi dan periode. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya putaran dalam 1 detik. Secara matematis, frekuensi dapat kita rumuskan sebagai, sedangkan periode adalah waktu yang digunakan untuk melakukan 1 putaran. Secara matematis, periode dapat kita rumuskan sebagai besaran berikutnya adalah kecepatan atau kelajuan linear. Kelajuan linear merupakan jarak yang ditempuh suatu benda terhadap waktu tempuhnya. Kecepatan linear selalu menyinggung garis lintasan dari gerak melingkar itu sendiri, walaupun lintasan dari gerak melingkar selalu berubah-ubah. Untuk besarnya kecepatan dan kelajuan linear dapat kita rumuskan sebagai, selain kelajuan dan juga kecepatan linear, dalam gerak melingkar juga dikenal besaran kecepatan angular atau kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut ini terjadi karena lintasan geraknya adalah melingkar, jadi ada sudut yang ditempuh dan tentu saja partikel yang mengelilingi gerak melingkar itu akan memiliki kecepatan yang kita sebut dengan kecepatan sudut. Kecepatan sudut dapat kita rumuskan sebagai guys, coba kalian perhatikan gambar lintasan di samping ini. Pada lintasan, tampak percepatan selalu tegak lurus dengan kecepatan. Percepatan selalu mengarah ke pusat lingkaran. Nah, percepatan inilah yang kita sebut dengan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal dapat kita rumuskan sebagai AS sama dengan P kuadrat dibagi dengan R. Sama halnya dengan percepatan sentripetal, gaya sentripetal juga selalu menuju ke pusat lingkaran.
Jika partikel yang bergerak pada lintasan tersebut adalah M, maka besarnya gaya sentripetal adalah F sama dengan M dikali dengan AS. Nah, untuk lebih jelas tentang penggunaan besaran-besaran tadi, mari kita perhatikan penggunaannya pada contoh soal berikut ini. Contoh pertama, gerak melingkar beraturan. Bandul jam bergetar sebanyak 30 rotasi per menit. Tentukan A. Frekuensi bandul. B. Periode bandul. C. Kecepatan sudut bandul. Dan D. Kecepatan linier jika panjang tali bandul 0,5 meter. Jawab soal tersebut. Mari kita data apa saja yang diketahui, ditanyakan, dan bagaimana penyelesaian dalam soal. Diketahui N sama dengan 30 putaran, T 1 menit sama dengan 60 sekon, dan yang ditanyakan adalah A. Nilai F, B. Nilai T, C. Nilai omega, dan D. Nilai V. Untuk penyelesaiannya, A. F sama dengan N per T sama dengan 30 per 60 sama dengan 0,5 Hz. Jadi, frekuensi bandul 0,5 Hz. B. T sama dengan T per N sama dengan 60 per 30 sama dengan 2 sekon. Jadi, periode bandul 2 sekon. C. Omega sama dengan 2pi F sama dengan 2pi dikali 0,5 sama dengan pi radian per sekon. D. V sama dengan omega dikali R sama dengan omega sebesar pi radian per sekon dikali dengan R 0,5, jadi 0,5 pi meter per sekon. Contoh soal kedua. Sebuah partikel bermasa 0,5 kg bergerak melingkar dengan jari-jari lintasan 10 cm. Jika partikel bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon secara mendatar, hitung percepatan sentripetal dan gaya sentripetal yang dialami partikel. Soal ini kita identifikasi. Diketahui M 0,5 kg, R 10 cm, dan V 2 meter per sekon. Adapun pertanyaan soal kedua ini adalah A. Percepatan sentripetal atau AS, B. Gaya sentripetal atau Fs. Untuk penyelesaiannya, pada bagian A, AS sama dengan V kuadrat dibagi R sama dengan 2 kuadrat per 0,1
sama dengan 40 meter per sekon kuadrat. B. Fs sama dengan M kali As. Fs sama dengan 0,5 dikali 40 sama dengan 20 Newton. Nah guys, bagaimana dengan contoh soal tadi? Sudah lebih paham ya mengenai penggunaan besaran-besaran gerak melingkar beraturan dalam pengerjaan soal-soal fisika. Kalau kalian ingat dengan gerak jarum jam di awal video tadi, maka gerak dari jarum jam itu termasuk dalam gerak melingkar beraturan. Selain gerak jarum jam, sebenarnya juga ada banyak kejadian sehari-hari yang termasuk dalam gerak melingkar beraturan. Contohnya, gerak dari roda komedi putar, kemudian gerak bumi mengelilingi matahari atau bulan mengelilingi bumi, atau gerak roda dari kendaraan yang sering kalian gunakan. Semua itu termasuk dalam kategori gerak melingkar beraturan. Nah, untuk lebih memahaminya, coba kalian cari kejadian-kejadian atau gerakan yang terjadi di sekelilingmu yang termasuk dalam kategori gerak melingkar beraturan. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Tetap belajar dan selalu semangat. Sampai jumpa.